Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Sempurna dalam Kristus melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluan, pelajaran pekan ini akan mengajak kita untuk memahami apa yang sebenarnya sedang disampaikan kepada jemaat di Kolose lewat surat Kolose pasal 2. Paulus sedang menanggapi ajaran-ajaran yang ada di Kolose ketika itu yang tampak rohani, akan tetapi sesungguhnya menjauhkan orang dari Kristus. Di sana ada yang menekankan filsafat dan tradisi manusia. Ada yang menekankan unsur hukum dan ritual Yahudi, menyangkut tentang sunat, tentang makanan, dan juga tentang hari raya orang Yahudi. Ada juga yang menekankan unsur filsafat manusia. Ada yang menekankan unsur asketisme atau penyangkalan diri secara keras untuk mencapai kemurnian hidup. Bahkan merujuk kepada penyiksaan diri. Ada juga yang menekankan kecenderungan untuk penyembahan kepada malaikat. Semua ini terlihat religius, akan tetapi tidak berpusat pada Kristus. Oleh sebab itu, pada waktu Paulus mengatakan bahwa makanan, minuman, dan juga hari raya adalah bayangan, sesungguhnya dia sedang merujuk kepada upacara-upacara atau seremonial yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang diarahkan kepada Kristus. Itu tidak merujuk kepada 10 hukum moral Tuhan yang disampaikan kepada orang Israel dan juga kepada kita sampai saat ini. Pelajaran kita pada minggu ini sederhana namun sangat penting. Bahwa keselamatan bukan karena menuruti aturan atau hal-hal yang dibuat oleh manusia, melainkan keselamatan murni karena karunia Kristus. Pelajaran Sekolah Sabat kita dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kita menjadi sempurna dalam Kristus ketika mencapai kedewasaan rohani, itu fokus pelajaran Minggu dan Senin. Kemudian ketika kita dibenarkan dan diampuni melalui salib, itu fokus pelajaran Selasa dan Rabu. Kemudian ketika kita menolak legalisme atau perintah manusia, itu fokus pada pelajaran di hari Kamis. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada fokus, ada topik, ada cara, dan ada dampak. Kita masuk ke bagian pertama, fokus pelajaran Minggu dan Senin. Untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus, kita harus mencapai kedewasaan rohani. Bagaimana caranya? Di pelajaran hari Minggu, caranya adalah dengan memiliki Kristus yang adalah pusat hikmat. Dengan demikian kita akan memiliki pengetahuan akan rencana keselamatan, kita akan memiliki hikmat dan juga pengetahuan sejati. Cara yang kedua di pelajaran Minggu adalah kita harus memiliki keteraturan, termasuk dalam hal beribadah, dan juga dalam memilih pemimpin atau ketua atau diaken. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ajaran Alkitab akan terpelihara dan tersebar. Kemudian kita akan terlindung dari ajaran sesat para pengajar palsu. Dan kemudian jemaat akan menjadi teguh dalam iman. Lalu bagaimana cara mencapai kedewasaan rohani pada pelajaran Senin? Caranya adalah kita harus berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Kita harus menerima semua ajarannya. Kita harus melakukan penyerahan diri dan penyerahan hidup sesuai dengan firman-Nya. Kemudian kita harus membuat keputusan dan tindakan kita dibimbing oleh Tuhan. Apa dampaknya? Dampaknya adalah jika kita berakar dalam Kristus, kita akan menjadi tanaman Tuhan. Kita akan bertumbuh. Kita akan memperoleh asupan yang baik dari Tuhan. Lalu, ketika kita mengikuti filsafat atau ajaran manusia, kita akan menjadi tawanan atau perhambaan dosa. Itu bagian pertama, fokus Minggu dan Senin. Kita masuk ke bagian yang kedua, fokus Selasa dan juga Rabu. Untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus, kita harus dibenarkan dan diampuni melalui Kristus di salib. Bagaimana caranya? Di pelajaran Selasa, caranya adalah dengan menerima penyaliban Yesus, karena penyaliban Yesus itu menyediakan jalan untuk kita mengalami sunat Kristus atau perubahan hidup total. Lalu, kita juga akan dikubur dan dibangkitkan bersama dengan kematiannya. Kemudian pelanggaran kita diampuni.
lalu surat hutang yang mendakwa kita diselesaikan di salib. Apa dampaknya? Di salib, hukum seremonial dan hukum upacara itu dihentikan. Maka segala surat hutang yang berhubungan dengan upacara-upacara manusia itu dihapuskan. Lalu bagaimana caranya untuk dibenarkan dan diampuni melalui Kristus di salib pada pelajaran hari Rabu? Pada pelajaran hari Rabu, kita harus tahu, Yesus datang sebagai kegenapan dari bayangan-bayangan tentang makanan, minuman, dan juga tentang hari raya dan bulan baru, termasuk Sabat yang dimaksud adalah Sabat tahunan dalam hari raya orang Yahudi. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah kita akan tetap menuruti Sabat hari yang ke-7, Sabat mingguan. Karena itu ditetapkan jauh di Taman Eden pada waktu penciptaan. Jauh sebelum hukum upacara ada. Maka Sabat hari ke-7, Sabat mingguan, bukan bayangan sebagaimana Sabat tahunan yang adalah bagian dari hari raya orang Yahudi. Itu fokus pelajaran Selasa dan juga Rabu. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga di pelajaran hari Kamis. Untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristus, kita harus menolak legalisme atau penurutan terhadap perintah manusia. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh lupa, pada waktu Yesus mati di salib, maka tirai yang ada di bait suci, yang menjadi pemisah antara bilik suci dan bilik maha suci, itu terbelah dari atas ke bawah. Itu menandakan bahwa hukum upacara itu digenapi. Itu sudah berakhir, maka tidak perlu lagi untuk dilakukan. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah perintah manusia itu tidak menyelamatkan. Itu sebabnya itu dihentikan, tidak perlu dilakukan lagi. Termasuk upacara-upacara yang dilakukan oleh orang Yahudi. Keselamatan itu hanya oleh karya Kristus, bukan dari upacara-upacara yang diciptakan oleh manusia. Kemudian, kita jangan lagi terbebani. Hukum upacara itu bayangan, wujudnya adalah Kristus. Maka yang berhubungan dengan upacara-upacara Yahudi tidak lagi dilakukan. Lalu, ketika kita menuruti hukum upacara, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, itu sama dengan kita sedang menyamakan diri dengan dunia. Karena banyak dari aturan-aturan itu dibuat atau ditambahkan oleh orang-orang Farisi dan juga oleh ahli-ahli Taurat. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran sekolah sahabat kita kali ini. Sebagai kesimpulan, kesempurnaan orang percaya hanya ditemukan di dalam Kristus, bukan oleh perbuatan manusia sendiri. Hidup rohani yang sejati dimulai ketika kita berakar, dibangun, dan diteguhkan di dalam Dia. Melalui penyaliban, Kristus mengampuni dosa, menghapus surat hutang yang mendakwa kita, serta membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi pembenaran bukan hasil usaha manusia, bukan berdasarkan ritual keagamaan atau tradisi, melainkan karya anugerah Tuhan yang sempurna di dalam Kristus. Adalah berbahaya menambahkan sesuatu pada Kristus, baik berupa legalisme atau filsafat manusia maupun asketisme. Semua itu tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Ketika orang percaya kembali bergantung pada aturan-aturan lahiriah atau pengalaman rohani buatan manusia, mereka sedang menggeser Kristus dari pusat iman. Hanya di dalam Kristus saja kita dipenuhi, kita dibenarkan, dan kita dimerdekakan sepenuhnya. Ini baru terang.